Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada Nah, pertama tadi kita sudah bahas mengenai definisi komunikasi menurut Mas, siapa tadi namanya? Boleh disebutkan? Halo? Saya nggak bisa baca. Nah, oke. Mungkin panitia nanti bisa perhatikan ya nama-nama yang menjawab. Kita akan masuk ke materi dulu. Nah, yang pertama mengenai definisi komunikasi. Jadi dalam KBBI atau Kamus Umum Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KUBI yang sekarang ya, Kamus Umum Bahasa Indonesia itu dijelaskan bahwa komunikasi adalah hubungan atau perhubungan. Dan secara terminologi, komunikasi mempunyai arti yang bervariasi tergantung dari sudut mana. Dan menurut dari BKKBN bahwa komunikasi antara orang tua dan anak remaja tentang kesehatan reproduksi merupakan upaya yang membantu remaja agar memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap, dan perilaku kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, di sini komunikasi yang terjalin antara orang tua dapat melindungi kelompok remaja untuk terhindar dalam perilaku seksual beresiko dan masalah pada kesehatan reproduksi. Dan komunikasi yang efektif antara orang tua dan remaja tentang perkembangan kesehatan seksual dan reproduksi dapat meningkatkan pengetahuan reproduksi serta mengurangi perilaku seksual beresiko. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak orang tua yang merasa kesulitan untuk berkomunikasi dan mendiskusikan mengenai kesehatan reproduksi. Nah, jadi pada intinya di sini, komunikasi efektif ini adalah komunikasi yang dilakukan antara kedua belah pihak yang dimana di dalamnya itu ada sebuah informasi sebagai hal yang menunjang atau meningkatkan pengetahuannya seperti itu. Nah, jadi nanti ada kehangatan di dalamnya dan lain sebagainya. Nanti mungkin lebih jelasnya akan diulas di slide berikutnya. Oke. Nah, penyebab kurangnya komunikasi. Nah, yang pertama ada pengorganisasian informasi, ide, pesan, dan waktu yang kurang memadai. Nah, jadi mungkin di rumah orang tuanya sibuk, jadi waktunya kurang nih bersama dengan anak-anaknya. Jadi kurang adanya proses komunikasi antara anak dan orang tua. Dan juga informasi, misalnya orang tuanya itu masih yang bukan menganut ya, kayak memahami gitu. Memahami bahwa hal-hal yang berbau seksualitas itu adalah hal-hal yang negatif nih gitu. Nah, terus yang kedua, ada kurangnya kerjasama atau koordinasi di antara unsur-unsur yang terlibat. Nah, jadi misalnya nih, orang tuanya merasa hal itu agak sedikit canggung kalau dibahas dengan anaknya. Misalnya nih, kamu udah dapat menstruasi tidak gitu kan? Terus gimana cara kamu kayak menyelesaikan, misalnya kamu kena mimpi basah atau menstruasi, gimana sih cara kamu bersihkan tersebut gitu. Nah, itu kan mungkin dari orang tua menganggap hal itu hal yang agak sensitif untuk dibahas dan anak pun merasa malu gitu. Jadi memang perlu untuk adanya kerjasama. Jadi ketika tidak ada kerjasama antara orang tua ataupun si anak, nah itu menyebabkan komunikasinya kurang efektif gitu. Kemudian yang ketiga, membiarkan terjadinya penyampaian pesan yang kurang jelas, samar-samar, atau mempunyai makna lebih dari satu sehingga menjadikan ketidakjelasan. Nah, jadi kadang ada orang tua, saya tidak tahu ya orang tua yang di mana, tapi pada informasi yang terbaru bahwa orang tua sekarang itu dengan adanya gadget ataupun informasi yang cepat menyebar, itu hal-hal yang belum jelas itu sudah disampaikan gitu. Kan biasa ada yang punya grup keluarga gitu kan, bisa kita perhatikan bahwa yang mengirimkan informasi yang masih samar-samar, belum jelas, itu adalah orang tua gitu. Misalnya ada permasalahan seksualitas atau dan lain sebagainya, itu belum jelas terbukti. Nah, tetapi sudah dikirimkan gitu. Jadi apabila terjadi penyampaian informasi yang belum jelas ataupun samar-samar, itu kadang memberikan makna yang lain gitu kan, sehingga itu menjadikan ketidakjelasan. Kemudian yang keempat,
keberadaan tempat yang kurang nyaman, apakah terlalu panas atau suasana yang ribut. Nah, kadang kan kita pengen ngobrol nih, ngobrol enak sama orang tua, ataupun orang tua pengen ngobrol enak sama anaknya, tetapi karena situasinya tidak mendukung, ya itu bisa salah satu ini ya faktor menyebabkan komunikasinya kurang efektif. Kemudian yang kelima, kemungkinan salah media yang dipilih di dalam interaksi yang dilaksanakan. Nah, ini pun kadang ya ada media-media yang menyampaikan informasi yang kurang pas gitu. Kita bisa melihat di media sosial ataupun di internet gitu kan, banyak informasi-informasi media yang judulnya tuh beda sama isinya di dalamnya gitu. Jadi kadang orang tua kita melihat cuma judulnya doang, sehingga itu kadang memberikan informasi yang salah gitu kan. Jadi bisa jadi itu merupakan salah satu hal yang menjadi penyebab kurangnya komunikasi efektif gitu. Kemudian kurangnya persiapan komunikator atau pengirim pesan. Nah, jadi misal nih kita tuh mau memberikan apa ya, atau misalnya mau komunikasi nih sama orang tua kita, tetapi persiapan kita itu kurang gitu, kita ragu-ragu, informasi yang kita ingin sampaikan juga masih samar-samar, tidak jelas, dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu penyebab juga. Kemudian, karena hambatan kesiapan pemberi atau penerima pesan. Nah, kadang ada orang yang agak sulit untuk menerima informasi baru. Nah, itu merupakan hal-hal juga yang menyebabkan kurangnya komunikasi gitu. Jadi, dia belum menerima materi ataupun informasi, ya dia sudah apa ya, tidak ingin menerima gitu, udah menghambat gitu, atau menolak mentah-mentah informasi yang diberikan gitu. Misal kita ingin memberikan penjelasan kepada orang tua kita mengenai seksualitas gitu, tetapi orang tua kita menganggap, alah gak usah lah bahas-bahas itu, nanti kamu tahu sendiri juga. Nah, kayak gitu. Padahal informasi-informasi itu merupakan informasi yang penting yang perlu anak dapatkan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedelapan, karena hambatan emosional kedua belah pihak, baik pemberi pesan maupun penerima pesan. Nah, untuk mengenai emosional ini, kadang itu lebih ke sensitif gitu. Nah, kadang ada orang tua pengen tanya anaknya nih, gitu. Misalnya sama si cowok nih, anak cowok, kamu udah mimpi basah belum gitu? Atau si cewek, kamu udah menstruasi belum gitu kan? Perubahan yang terjadi karena hormonal kamu gimana gitu kan? Tapi si anak malu ataupun nanti gitu kan gitu. Nah, itu apa ya? Orang tua juga bingung nih mau bahasnya gimana. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab kurangnya komunikasi gitu. Kemudian yang kesembilan, kesalahpahaman berkomunikasi yang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti penyampaian pesan, penerimaan pesan, dan penafsiran pesan. Nah, jadi ini kurang lebih kesimpulan dari penyebab kurangnya komunikasi itu. Jadi bisa saja dari cara kita menyampaikan pesannya bagaimana, kemudian bagaimana respon dari penerima pesan, dan bagaimana tiap-tiap unsur atau orang-orang yang terlibat itu menafsirkan pesannya, menganggap pesan tersebut itu apa. Seperti itu. Kemudian, dampak dari kurangnya komunikasi. Nah, dampak dari kurang komunikasi yang pertama, orang tua beranggapan bahwa pendidikan seks masih dianggap tabu. Nah, jadi masih sensitif ya. Kemudian, sehingga orang tua kurang bisa berkomunikasi dengan anak, dan anak tidak memiliki pengetahuan tentang pendidikan seks. Nah, jadi di sini banyak hal-hal yang orang tua pikir itu masih tabu. Mungkin di pemikiran orang tua itu bahwa seks itu adalah hal yang mohon maaf banget, hal-hal yang dilakukan oleh pasangan suami istri gitu. Tetapi pada dasarnya seksualitas itu adalah hal-hal yang banyak kaitannya mengenai kesehatan kita, mengenai informasi yang perlu untuk diterapkan, misalnya untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Yang perlu kita bahas pertama adalah mengenai seksualitas gitu. Tetapi orang tua kita masih berpikiran yang lebih ke tabunya daripada informasi pentingnya, seperti itu. Jadi kadang anak itu tidak mendapatkan pengetahuan seksualitas ataupun seks, sehingga anak belajar sendiri. Nah, itu bisa berdampak pada hal-hal lain lagi nih kalau anak sendiri yang mengaksesnya sendiri gitu. Kemudian yang kedua, remaja yang minim pengetahuan tentang pendidikan seks akhirnya menimbulkan konflik yang berdampak pada perilaku seksual remaja. Nah, jadi untuk yang kedua ini, misalnya ini dari lanjutan dari yang satu ya, si anak kan sendiri.
Sehingga ketika si anak itu menerima informasi yang dia terima mentah-mentah sendiri, itu akan berdampak pada perilaku seksualnya. Karena dia tidak mendapatkan pemahaman dari orang tuanya. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, dia belajar sendiri. Akhirnya apa? Dia salah tangkap, dia salah pemahaman. Itu akan berdampak pada perilakunya. Seperti itu. Kemudian, remaja menjalani proses berat yang membutuhkan banyak penyesuaian sehingga dapat menimbulkan kecemasan. Remaja mengalami perubahan fisik dan sosial akibat pubertas, masyarakat justru berupaya keras menyembunyikan segala hal tentang seks. Nah, jadi misalnya nih, teman-teman sudah mengalami pubertas gitu kan. Nah, tapi teman-teman mau menyembunyikannya. Misalnya nih, contoh, ada yang tanya, mohon maaf ya, sudah mimpi basah belum? Sudah menstruasi belum? Perubahan yang terjadi di diri kamu gimana gitu kan? Nah, itu kadang masih dianggap tabu gitu. Jadi kayak apa ya, banyak penyesuaian sehingga dia menyembunyikan gitu. Tapi kalau misalnya dia itu diberikan informasi pendidikan mengenai seks, ya dia dengan biasa aja gitu menjelaskan bahwa sudah. Terus pasti kalau misalnya dibilang sudah, ada yang belum tahu gitu kan, dia kan tanya pasti gitu kan. Terus gimana untuk kamu ini menangani ini kalau pubertas gitu kan? Itu bisa membantu informasi untuk orang lain gitu. Tetapi di apa ya, di era sekarang itu banyak orang yang masih menyembunyikan gitu hal-hal tentang seks, terkhusus di masyarakat, misalnya di tetangga dan lain sebagainya gitu. Kan tidak ada ya tetangga-tetangga bahas mengenai seksualitas gitu kan, berbincang-bincang tentang itu kan nggak ada gitu. Nah itu, padahal kalau hal-hal itu dibahas untuk ke anak-anak remaja itu kan bisa apa ya, bisa menambah pengetahuannya lah gitu. Kemudian yang keempat, kenakalan remaja atau perilaku remaja yang menyimpang. Nah, di sini kenakalan remaja adalah tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial, di mana terjadi pelanggaran yang menyangkut dengan norma atau aturan yang berlaku yang memicu berbagai tindakan kriminalitas pada remaja. Nah, itu jadi ketika pubertas itu kan banyak hormonal kita yang berubah gitu kan, dari psikologis, dari sosial, dari fisik dan sebagainya. Nah, kadang kalau tidak bisa dikontrol, itu kadang menyebabkan remaja-remaja itu melakukan hal-hal yang menyimpang seperti itu karena tidak bisa dikontrol. Oke, kita lanjut. Nah, cara atau tips komunikasi efektif. Nah, untuk cara atau tips komunikasi efektif, itu menurut Jensen, sebagaimana dikutip oleh Subdeptik, bahwa terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai komunikasi yang efektif. Yang pertama, sebagaimana komunikator harus mengusahakan agar pesan-pesan yang disampaikan mudah dipahami. Oke, kemudian yang kedua, sebagai pengirim pesan atau komunikator harus memiliki kredibilitas atau suatu kepercayaan dan keterandalan pernyataan-pernyataan pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan. Nah, jadi di sini pengirim disebut komunikator ya, dan penerima disebut komunikan. Nah, kemudian yang ketiga, pengirim pesan atau komunikator harus berusaha mendapat umpan baik secara optimal tentang pengaruh pesan dalam diri si penerima. Nah, jadi pada dasarnya cara atau tips untuk komunikasi efektif itu yang pertama, cara kita untuk berkomunikasi itu usahakan dengan kalimat yang mudah dipahami, jangan ambigu, jangan membuat apa ya, dua pemahaman. Jadi harus sesuai. Jadi jangan sampai yang aneh-aneh dan juga memang harus to the point seperti itu. Kemudian yang kedua itu informasi yang didapatkan itu harus terpercaya agar yang menerima itu bisa percaya sama kita, sama si penyampai pesan atau pengirim pesan seperti itu. Jadi memang kalau kita ingin menyampaikan informasi, kita bilang bahwa riset yang didapatkan dari ini itu begini gitu. Jadi jangan saya dengar dari ini tapi dia dengar dari ini gitu. Jangan. Jadi harus didapatkan dari sumber yang terpercaya gitu. Biar kalian mendapatkan kepercayaan dari si penerima pesan. Kemudian yang ketiga, pengirim pesan itu kan di sini dijelaskan bahwa harus mendapatkan umpan baik secara optimal tentang pengaruh pesan dalam diri si penerima. Nah, jadi di sini
usahakan itu setelah kita berikan informasinya itu dia mendapatkan feedback yang baik gitu kan, yang optimal, entah ketika dia menyampaikan pesan itu dia respon baik ataupun nanti setelah kita sampaikan nanti dia bisa menerapkan informasi yang kita berikan, misalnya tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi tiga syarat tadi itu usahakan harus terpenuhi dengan baik agar terciptanya komunikasi efektif, seperti itu. Oke. Nah, kemudian dalam hal ini terdapat 3 cara yang paling mendasar dalam membina keakraban dengan anak demi tercapainya komunikasi yang efektif. Nah, yang pertama, orang tua harus mencintai anak tanpa pamrih dan sepenuh hati. Nah, jadi misalnya nih, orang tua kita itu yang agak sibuk, terus terlalu membebaskan anaknya, tidak diperhatikan anaknya, itu merupakan hal-hal yang membuat si anak dan si orang tua ini tidak memiliki komunikasi yang efektif dan baik, seperti itu. Nah, jadi kalau dari orang tua ya mereka harus bisa menerima anaknya, welcome, terus selalu merangkul, memberikan kehangatan gitu ibaratnya. Kemudian yang kedua, orang tua harus memahami sifat dan perkembangan anak dan mau mendengarkan anak. Nah, jadi kadang orang tua kan ada yang ketika anaknya menjelaskan itu seakan-akan mereka itu merasa digurui gitu kan. Nah, sementara kan orang tua pasti punya pemikiran bahwa saya lebih banyak pengalaman, saya lebih tahu. Nah, jadi di sini untuk orang tua, mungkin ini bisa disampaikan untuk orang tuanya gitu. Kalau misalnya saya berikan penjelasan, tolong didengar dulu gitu kan. Nah, karena ketika orang tua tidak mau menerima, nah itu sulit gitu. Jadi agar terciptanya komunikasi yang efektif, orang tua harus bisa memahami sifat, kemudian perkembangan anak, dan mau mendengarkan apa yang anak sampaikan. Itu entah nanti diterima dengan baik ataupun tidak, ya setidaknya orang tua kita bisa mendengar dulu gitu. Kemudian yang ketiga, orang tua berlaku kreatif dengan anak dan mampu menciptakan suasana yang menyegarkan. Nah, ini biasanya untuk anak-anak yang masih remaja awal biasanya itu kan ada edukasi gitu kan, edukasi yang seperti gambar-gambar anatomi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan untuk orang tua juga gitu. Jadi bisa dicarikan hal-hal yang membuat si anak dan orang tua itu bisa lebih kreatif gitu, tapi di dalamnya ada informasi ataupun edukasi yang diberikan mengenai tentang seksualitas ataupun mengenai kesehatan reproduksi gitu. Oke, cara komunikasi efektif orang tua dan anak tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi. Nah, jadi proses penyampaian informasinya itu harus dilandasi adanya kepercayaan, keterbukaan, dan yang positif. Anak dapat dengan baik apa yang disampaikan oleh orang tua. Jadi orang tua juga nanti bisa diberikan informasi kepada orang tuanya gitu kan. Kalau misalnya si anak mau berbicara atau apa, ya berikan dukungan yang positif atau dengarkan gitu. Nah, jadi hal itu bisa menghindarkan anak-anak itu terhindar dari perilaku seksual pranikah nih. Nah, dikarenakan antara orang tua dengan anak itu kan terjalin hubungan atau komunikasi yang efektif sehingga memungkinkan terjadinya diskusi, sharing, dan pemecahan masalah secara bersama. Jadi kalau misalnya ada komunikasi antara anak dan orang tua secara intens, nah itu pasti secara enjoy aja untuk berdiskusi bersama orang tuanya gitu. Kemudian mengembangkan hubungan yang terbuka antara orang tua dan anak dapat menghindarkan anak dari perasaan malu dan segan saat membicarakan masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Nah, jadi kalau misalnya si anak sudah terbiasa untuk mengobrol sama orang tua, berdiskusi sama orang tua, berkomunikasi dengan orang tua, ataupun dengan keluarganya, gitu. Nah, itu ketika dia ada pembahasan tersebut, dia tidak merasa hal itu yang tabu, sehingga dia tidak malu, tidak segan, karena menurutnya informasi tersebut itu bukan merupakan informasi yang agak aneh gitu, bukan yang seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang, tetapi itu merupakan salah satu edukasi juga, gitu. Seksualitas merupakan edukasi juga. Nah, apabila anak memperoleh informasi dengan benar dan wajar tentang kesehatan reproduksi, khususnya mengenai seksualitas, maka anak tidak lagi mempunyai keinginan
untuk berlebihan menyalurkan dorongan seksual dengan perilaku yang negatif gitu. Jadi ketika anak sudah mendapatkan edukasi atau informasi ataupun pendidikan mengenai seksualitas ataupun hal-hal lain, maka dia tidak akan melakukan perilaku-perilaku yang negatif karena dia sudah tahu nih ilmunya seperti itu. Oke, baik teman-teman, dari pemaparan tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Yuk teman-teman, siapa nih yang mau bertanya? Silahkan langsung saja raise hand atau langsung on mic. Apakah tidak ada? Oke, baik, sepertinya tidak ada pertanyaan ya teman-teman. Berarti sudah jelas semua ya tadi materi yang sudah diberikan. Kalau begitu, ada nggak di sini yang mau meng-share pengalamannya begitu, menyampaikan pendapatnya? Silahkan ya teman-teman. Bisa langsung raise hand atau open mic, on mic maksudnya, maaf. Ayo silahkan. Apakah tidak ada juga? Ayo teman-teman, silahkan yang ingin meng-share pengalamannya. Sepertinya tidak ada ya. Kalau begitu saya sebut nama aja nih. Coba Said, silahkan memberikan tanggapan. Halo Said, masih ada di tempat? Ya baik, sepertinya tidak ada. Kita lanjut. Tristania? Ada? Oh, sepertinya tidak ada juga. Oke. Nah, kita membahas mengenai komunikasi efektif. Nah, terus di situ tadi teman-teman sudah dikasih pengantar kan, kayak dampaknya, kemudian tips-tipsnya dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan role play. Ada yang bersedia? Nanti 2 orang nih, 2 orang. Siapa nih mau? Ada yang mau untuk role play? Jadi nanti di sini teman-teman akan role play, yang satu jadi anak, yang satu jadi orang tua. Jadi kayak bagaimana cara berkomunikasi yang efektif gitu. Jadi misalnya ada yang anak kayak mau ngomong sama orang tuanya gitu. Jadi pada intinya untuk adegannya seperti itu. Jadi nanti untuk kalimatnya dan lain sebagainya itu tergantung dari kalian sendiri. Jadi tidak ada instruksi harus bilang ini, harus bilang itu, tetapi yang di bold di sini adalah kalian harus menggunakan kalimat yang efektif dan juga komunikasi efektif. Tadi kan sudah dikasih tahu ya untuk cara komunikasi yang efektif itu seperti apa. Nah, jadi bisa diterapkan tuh. Ada yang mau? Apa ditunjuk nih? Ayo, gimana teman-teman? Biar kalian itu kayak punya gambaran nih. Kalau misalnya aku mau ngomong sama orang tua aku gimana ya? Gitu, menggunakan kalimat yang gimana ya? Komunikasi seperti apa ya? Gitu. Ada yang mau melakukan role play? Aku minta bantuan dari Farwa nih, Farwa Tunisa dan Said deh. Nanti habis itu kita ini ya random lagi gitu. Gimana untuk Farwa Tunisa dan Said? Apakah bersedia? Ini Pak. Insya Allah bersedia Kak. Siap. Oke, Farwa gimana? Farwa Tunisa? Bersedia, Kak. Oke. Nah, jadi di sini yang mau jadi orang tua siapa nih? Kak Farwa aja Kak. Oke, gimana nanti bisa ini ya gantian gitu ya, biar semua bisa tahu nih gitu. Ini anaknya berarti si ini ya, Mas Said gitu. Nah, jadi nanti teman-teman untuk Farwa dan Said itu kayak berkomunikasi secara efektif. Misalnya dari Mas Said pengen ngobrol tentang ini apa namanya seksualitas nih ke orang tuanya gitu, menggunakan kalimat yang efektif
Nah, dan dari Mbak Farwatunisa juga menanggapinya sebagai orang tua bagaimana gitu. Nah, jadi di sini untuk adegannya adalah untuk yang di role playkan si anak atau Mas Said itu nanti ceritanya lagi mohon maaf ya, misalnya pubertas gitu, pubertasnya itu ada permasalahan mengenai seksualitas gitu. Nah, jadi Mas Said ini mau cerita ke orang tuanya gitu, dan orang tuanya menanggapi hal tersebut seperti apa. Jadi di sini yang diperhatikan adalah cara kalian menyampaikan menggunakan kalimat yang efektif gitu, sehingga nanti goals-nya adalah kalian bisa berkomunikasi secara efektif gitu. Gimana? Apakah bisa dipahami atau masih bingung nih? Bagaimana Kak kalau misal tentang sering munculnya jerawat serta keringat yang lebih bau dan lebih banyak? Karena dari tanda-tanda pubertas itu juga termasuk itu Kak. Lebih ke jerawat sama keringat aja. Oke. Gimana untuk Mbak Farwa? Bisa Kak, Oke. dicoba Kak. Bisa dimulai dari sekarang, silakan. Oke, sebelumnya saya pribadi minta waktunya sebentar untuk menjadi peran pro player, menjadi seorang pro player sih. Pro apa tadi Kak? Ya, intinya menjadi acting lah ya, bahasa mudanya acting, menjadi peran seorang anak gitu. Ini peristiwanya ketika pulang sekolah dari sekolah siang-siang hari, khususnya kelas SMA ya, khususnya kelas SMA. Karena masa pubertas yang paling tinggi kan masa SMA. Nah, jadi ceritanya saya pulang dari sekolah, habis keringetan, baju basah, serta kendaraan pakai motor lampu merah sampai ke rumah. Masuk ke rumah, ngobrol dengan ibu saya. Assalamualaikum, Ibu. Ya, waalaikumsalam Nak. Bu, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya, ada apa Nak? Iya, ini Bu, tadi kan, ini kan saya kan sudah kelas 12 SMA. Pengalaman dari kelas 12 SMA ini kan ada perubahan fisik yang sangat menonjol lah dari segi badan, berat tubuh, berat badan, tinggi badan, serta yang kurang mengenakan dia tuh tumbuh jerawat. Kok bisa ya? Kenapa di masa usia remaja ini kok malah banyak timbulnya tanda-tanda jerawat? Padahal kan kalau teman-teman saya yang lainnya itu sedikit, cuma nggak semua orang memiliki jerawat. Kenapa hanya saya saja ya? Apa karena saya jarang olahraga ataupun bagaimana Bu ya? Oh oke, jadi dalam masa pubertas itu pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi kepada diri kamu sendiri Nak. Jadi kayak tadi kan kamu bilang udah ada jerawat, berarti mungkin kamunya yang kurang memperhatikan kebersihan diri, kurang minum air putih, pola hidupnya kurang tertata, terus mungkin ada juga biasanya itu karena hormon gitu loh. Gitu ya Bu ya. Namun gini Bu, masalahnya Bu, saya kan masih jomblo Bu ya. Belum ngomong sama lawan jenis pun masih canggung. Padahal kan kok hormon saya kan ibaratnya nggak tumbuh karena ada perasaan sama lawan jenis. Namun kok bisa ada jerawat sama di muka saya. Padahal kan saya rasa ketertarikan sama cewek itu kan belum ada. Karena saya sendiri kan juga belum punya jodoh gitu Bu. Yang kedua, ya saya kan setiap pagi pada subuh kan ibu kan selalu bangunin saya untuk bangun subuh, setelah itu suruh mandi, suruh sikat gigi dan sebagainya. Jadi insya Allah lah untuk masalah pola makan sama pola kebersihannya ibu jaga. Namun kalau masalah hormon nih gimana Bu ini? Jadi begini, tadi kan masalahnya bilangnya saya itu belum punya ketertarikan Bu, terus
kok bisa ada jerawat. Jadi ketertarikan itu menurut Ibu tidak ada loh kaitannya sama munculnya jerawat. Oh gitu, Bu. Iya gitu, Nak. Oke. Udah bingung lanjutannya. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat yang udah roleplay. Nah, jadi oke, kita berikan reaction. Oke. Nah, jadi memang dari role play-nya tadi di situ kalau diperhatikan, tadi kan sudah ada materi mengenai cara tips komunikasi efektif ya antara orang tua dan anak. Nah, itu kelihatan nggak kalau dari orang tuanya itu kayak mencintai anaknya sepenuh hati, terus juga memahami sifat dan perkembangan anaknya, komunikasinya juga langsung to the point, nggak bertele-tele, kan, nggak bersifat ambigu. Nah, jadi dari hal-hal itu bisa diperhatikan gitu. Itu satu contoh komunikasi yang efektif bersama orang tua. Jadi sifat terbuka anak dengan orang tua yang menerima itu merupakan salah satu cara untuk terjalinnya komunikasi yang efektif. Kurang lebih seperti itu. Nah, aku mau nanya nih ke Sakit dan Farwani. Pernah nggak komunikasi seperti itu dengan orang tua? Saya pernah, Kak. Saya pernah. Kalau Farwa gimana? Pernah juga, Kak. Nah, pernah. Nah, berarti sudah pernah mencoba untuk melakukan komunikasi seperti itu dengan orang tua. Nah, tapi kenapa masih merasa canggung atau malu? Menurut kalian kenapa tuh? Karena saya ngobrolnya bukan dengan ibu saya, Kak. Itu maksud canggungnya. Oke, dengan siapa tuh? Jadi kan ada bahasa sendiri gitu. Jadi canggungnya insya Allah nggak ada gitu. Oke, baik. Nah, kan sudah teman-teman sudah mencoba untuk role-play. Jadi kalau ingat lagi, diulas lagi materinya bahwa kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak itu kan dari kurangnya pengetahuan orang tua, terus juga orang tua yang sibuk, terus juga sikapnya orang tua dan anak, itu kan yang tidak ada saling terbuka. Kalau itu perlu ditanyakan kepada orang tua, seperti itu teman-teman. Nah, ada lagi nggak yang mau role play? Nggak ada? Kalau nggak ada, kayaknya kita lanjut aja ya teman-teman.